Oke, selamat pagi teman-teman. Hari ini gue posisi ada di Galaxy Mall. Jadi gue mau kasih analisa buat teman-teman yang ada di rumah ya. Kemarin sesuai dengan analisa gue dengan video sebelumnya, kalian bisa cek aja langsung video sebelumnya ya. Jadi gue udah analisa secara teknikal ya, gimana pergerakan market ke depannya. Dan kalau menurut pandangan gue ya, kalau menurut pandangan gue nih guys, ya kalau menurut pandangan gua, market itu bakalan terus bullish ya, bakalan terus bullish. Nah, tapi ada beberapa pertanyaan nih. Ada beberapa pertanyaan yang kemarin bilang, "Bang, tahun lalu, 2 tahun yang lalu setiap bulan Mei sama Juni tuh pasti ada koreksi." Betul. Betul sekali, ada koreksi ya. Tapi kan itu suku bunganya waktu itu kan suku bunganya dia masih belum turun ya. Nah, ini suku bunganya udah mau turun, teman-teman. Ya, waktu itu suku bunganya turun di tahun lalu di bulan September, Oktober lagi, dan tahun ini di September dan Oktober lagi. Nah, pertanyaannya adalah apakah marketnya turun dulu? Ya, itu bisa aja terjadi buat teman-teman karena menunggu suku bunganya turun ya. Tapi, nah ini teman-teman harus, gue lagi pakai peralatan ya. Tapi teman-teman harus tahu nih, ya. Ini kalian harus sadar. Gimana bang sadarnya bang? Jadi kalau misalnya belajar ya, kalau misalnya pergerakan suku bunganya turunnya di bulan September atau Oktober, ada kemungkinan kenaikan market itu justru di bulan Agustus. Karena kemarin tuh tadi tuh gue ada lihat anak kecil ya, bocil itu kasih edukasi ya, cukup viral, kasih edukasi tentang pergerakan kalau misalnya di Agustus itu udah terakhir bullish ya, habis itu koreksi. Ya, kalau menurut pandangan gua kenaikan terbesar itu justru di bulan Agustus. Ya, ini kita makanya teman-teman jangan analisa pakai teknikal mulu gitu. Kalau kalian pakai teknikal mulu, itu bisa rungkat guys. Ya, analisa tuh boleh pakai teknikal, tapi yang paling penting itu indikator dari Binance ya. Indikator dari Binance itu yang paling penting. Kalau indikatornya Binance itu menunjukkan posisi buy, ya kalian jangan sekali-sekali untuk nge-sell, dan sebaliknya. Kalau posisi Binance-nya itu nge-sell, jangan sekali-sekali kalian mengambil posisi buy. Nah, kalau sekarang, kalau di Desember lalu memang pergerakannya market indikatornya merah, makanya koreksi dulu waktu itu. Mei itu merah, teman-teman. Sekarang Mei-nya di sekarang itu bukan merah, tapi masih hitam. Ya, jadi ini pergerakan bullish terbesar ya, dan ini kenaikan terakhir teman-teman. Teman-teman jangan buru-buru buat short ya. Gua saranin buat kalian semua jangan terburu-buru buat short. Berbahaya ya. Terus yang kedua, ada yang bilang tentang, kalau yang ini UAA ya. UAA bilang kalau misalnya market tuh bakalan koreksi di tahun 2026. Ya masuk akal. Tapi kalau misalnya VIP miliarder boy, makanya kalian pantengin terus VIP gua karena bakalan naik lagi bulan depan. Di VIP gua kasih tahu ke member-member gua ya. Jual sebelum Januari kalau bisa. Memang nanti Januari ada kenaikan, tapi lu harus cabut duluan, lu harus exit duluan. Jangan kebalikan, exitnya belakangan, masuknya telat. Ya. Jadi kalau mau exit itu exit duluan. Kalau mau masuk duluan, jangan masuknya telat. Ya, kemarin kita posisinya udah masuknya pas ya teman-teman ya. Ya, posisinya udah pas banget, kita masuk di bulan Februari, Maret lah kan, koreksi dulu ya, Maret, April gitu ya. Kita udah masuk, terus habis itu dia naik lagi. Sekarang posisinya ada di 110. Sesuai dengan analisa gua kemarin, 106, 108 sama 110. Nah, pergerakannya seperti apa? Dan untuk target gua tuh di 120 ya. 120 dulu karena banyak order sell di situ. Nggak perlu kalian pakai Bloomberg bayar mahal 500 juta buat apa? Mereka juga paling di endorse ya. Kebanyakan mereka di endorse supaya promoin Bloomberg, mereka dapat gratis gitu. Terus lu yang bayar gitu. Ya, ininya dipakai. Kalau lu mau analisa kripto, kalian pakai CryptoQuant. Mau bayar tuh CryptoQuant. Coin market cap itu yang benar-benar fokus di kripto. Jangan ke Bloomberg. Bloomberg itu tidak fokus ke kripto, dia fokusnya itu ke saham. Walaupun beberapa news itu memang ada di kripto, tapi dia tidak terlalu fokus teman-teman untuk di kripto. Itu yang pertama. Yang kedua kalian harus paham nih. Ya, yang kedua, gua ngelihat dari pergerakan paus ya, pergerakan paus itu banyak paus itu yang keluar dari market.
Nah, kalau keluar artinya apa bang? Banyak yang sell, bukan? Kalau marketnya banyak keluar, ya keluar exchange, itu tandanya orang pada memilih untuk hold. Dan kebalikan, kalau banyak dari wallet ke exchange itu udah pada siap-siap untuk ngejual. Jadi buat teman-teman pastikan, karena banyak pause ini di tahun lalu 2024, kira-kira di bulan Juli ya, itu penyimpanan BTC itu ada 1,5 juta BTC. Ya, sekarang itu menyusut yang keluar ya, kan di dalam exchange itu ada 1,5 juta BTC. Sekarang yang ada di exchange itu cuma 1 juta. Jadi separoh, 30% itu koin yang beredar itu keluar market. Jadi separohnya itu pasti separohnya itu udah pasti keluar. Dan yang terjadi apa? Koreksi pun tidak akan terlalu jauh teman-teman. Paling di area 90 100 sudah di situ, udah nggak apa-apa, beli aja. Dan untuk altcoin ini adalah momennya gitu. Karena altcoin ini lagi ditingkatkan security-nya Ethereum, dan kalau misalnya Ethereum melonjak ya, Solana udah ya, Ethereum melonjak, dan ini waktunya kode bandar ini untuk menyala di Ethereum. Makanya kalian gimana bang? Gue mau belajar nih bang untuk kode bandar. Langsung aja join kelas kita yang gratis, linknya ada di bio ya teman-teman. Nanti gue bakalan kasih linknya ke kalian semua. Dan dan cara daftarnya gimana, nanti gue share di bawah ini ya. Bang, gue mau daftar, langsung aja hubungin nomor telepon, rekening dan lain-lain di sini di bawah ya. Pokoknya buat teman-teman pantengin terus, karena ini banyak holder ya, kripto itu banyak holder di kripto sekarang. Dan outnya kapan? Outnya pokoknya nanti indikator, ada yang bilang bang outnya di 200 bisa aja, cuman gua targetnya 120 sampai 150. Dan kalau misalnya indikatornya kita udah merah, jangan sekali-sekali untuk nge-buy, lebih baik kalian sell aja. Pokoknya nanti teman-teman ya inget ya, kalau merah sell, kalau hitam buy. Merah sell, hitam buy. Gimana caranya dapat? Karena sekarang udah ada Binance AI ya teman-teman ya. Di Binance tuh udah keluar yang namanya Binance AI, di mana mereka milihin koin-koin yang bagus buat kalian. Dan konvensionalnya juga tetap ada ya. Makanya teman-teman pakai kode bandar yang ada di Binance. Semuanya gratis, Binance kasih gratis. Ya gua bukan promoin nih. Daripada kalian pakai Bloomberg bayar 500 juta, lebih baik pakai indikator Binance gratis. Kalau misalnya kalian mau belajar Binance, bisa aja langsung aja hubungi admin gua supaya kalian belajar ya. Belajar tuh nggak usah mahal-mahal, teman-teman, ambil aja 3 bulan sampai 6 bulan, masih jutaan juga dong ya. Sama hanya masih 1 jutaan doang ya buat kalian yang paket hemat, itu area 3 sampai 6 bulan ya. Kalian nggak perlu belajar 1 sampai 5 tahun untuk pintar di dunia kripto. Kalian pakai kode bandar cuman 1 sampai 3 bulan ya. 10 kali pertemuan ya. Pokoknya 10 kali pertemuan webinar sama gua udah pasti lu jadi pro ya. 10 kali pertemuan, harganya murah banget ya. Udah pasti kalian langsung jago ya. Kalau mau main future, lebih upgrade lagi, lebih naikin tingkatin skill lagi, dan masuk VVIP ya teman-teman. Kalau untuk main spot aja kalian cukup masuk di VIP dengan harga terjangkau. Oke, salam cuan, sukses selalu, thank you guys. Oke, selamat pagi teman-teman. Hari ini gue posisi ada di Galaxy Mall. Jadi gue mau kasih analisa buat teman-teman yang ada di rumah ya. Kemarin sesuai dengan analisa gue dengan video sebelumnya, kalian bisa cek aja langsung video sebelumnya ya. Jadi gue udah analisa secara teknikal ya, gimana pergerakan market ke depannya. Dan kalau menurut pandangan gue ya, kalau menurut pandangan gue nih guys ya, kalau menurut pandangan gua, market itu bakalan terus bullish ya, bakalan terus bullish. Nah, tapi ada beberapa pertanyaan nih. Ada beberapa pertanyaan yang kemarin bilang, bang, tahun lalu, 2 tahun yang lalu, setiap bulan Mei sama Juni tuh pasti ada koreksi. Betul, betul sekali ada koreksi ya. Tapi kan itu suku bunganya waktu itu kan suku bunganya dia masih belum turun ya. Nah, ini suku bunganya udah mau turun teman-teman ya. Waktu itu suku bunganya turun di tahun lalu di bulan September, Oktober lagi, dan tahun ini di September dan Oktober lagi. Nah, pertanyaannya adalah apakah marketnya turun dulu ya? Itu bisa aja terjadi buat teman-teman karena menunggu suku bunganya turun ya. Tapi nah ini teman-teman harus, gua lagi pakai peralatan ya. Tapi teman-teman harus tahu nih ya. Ini kalian harus sadar. Gimana bang sadarnya bang? Jadi kalau misalnya belajar ya, kalau misalnya pergerakan suku bunganya turunnya di bulan